Baru-baru ini baru saja terjadi sebuah kasus di mana seorang pemuka agama mengucapkan hal yang tidak seharusnya. Dan itu dikatakan ke seorang penjual es teh. So, kita akan bahas mengenai kasus ini. Let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunion. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion. Stay in living room. Yoi. Santuy. Kita balik lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai Apa nih? Kok apa nih? Berasa gua nggak tahu. kan tadi udah sebut pemuka agama yang tidak tepat mengatakannya, Bastian. Kita perlu Katakan kasih videonya nggak sih? Nanti. Iya, Oke, nanti dimasukin ya. Editor kita Andre tolong. Iya. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Dan itu baru-baru ini ya kejadiannya. 2 hari atau 3 hari lalu ya. Kita Sebelum tuh viral. hari ini take tanggal 5 ya. Hari ini 5 ya kan? Enggak dong, tanggal 6. 6 ya, 6 Tanggal sorry. 6. Berarti mungkin kayak kemarin tanggal 3 atau 4 gitu. Gua tuh seinget gua ngelihat postingannya, maksudnya orang ngebahas tentang si ini boleh sebut namanya nggak sih? Ya seorang pemuka agama. Ya udah nggak sih. Ya, pokoknya beliau itu ngeliat postingannya gua pas banget. Itu sebelum viral gitu loh. Jadi udah di-post sama orang. Cuma belum banyak yang like. Gua kayak Oh, apaan oke. nih? Gua tahu ini orang kan. Iya. Gua tahu si beliau ini. Seorang utusan presiden, utusan khusus presiden iya, juga utusan ya. khusus juga kan. Iya, Gua tahu betul. lah intinya orang ini. Cuma gua pikir video lama. Gua nggak tahu karena cuma kayak wah dia ngatain. Boleh dibilang juga nggak ngatain apa? Pedagang ST enggak apa-apa. Oh enggak, bukan kata-katanya. Wah, iya. Ya udahlah G-word aja lah ya. G-word. Maksudnya G-class mobil dong. Mercedes Benz. Oke. Ini pokoknya ngomong kata-kata G itu. Ya udah, gue pikir tuh video lama kayak wah parah juga nih dia nih. Udah. Dan itu gue lihat kayak yang likes-nya masih ratusan. Iya, oke. Tiba-tiba gue nggak gue lupa malamnya atau besokannya. Dah tiba-tiba. Terus berapa hari lalu tiba-tiba orang bikin story semua cuy. Oh iya sih itu Story template rame itu. cuy. Gue nggak ikutan. Ada salah satu. Lu nggak ikutan? Enggak, gue nggak ikut yang. Kenapa Maksudnya lu upload story kan? Iya yang ada lebih baik. Enggak, kalau gue Gimana? bukannya kadang nggak mau ikutan, tapi gue tuh butuh confirm dulu gitu loh. Soal Tipe, maksudnya kayak gue bener ini gimana sih? Kasusnya. Apakah cuma klip aja gitu-gitu loh? Kadang-kadang kan orang juga suka gampang klip kan, jadi kayak bukannya gue nggak simpatis enggak, tapi lebih kayak tunggu. Kita tuh harus confirm dulu, jangan sampai cuma kebawa potongan-potongan gitu-gitu. Iya, potongan-potongan atau gimana Nggak ngerti gitu konteks lah. supaya kita juga tidak salah langkah dalam berbicara gitu. Jadi harus dipahami dulu, ngerti dulu, step tunggu dulu bentar gitu. Jadi jangan langsung juga gitu. Tapi orang yang bikin story itu ada yang lu DM? enggak juga Nggak ada. sih. Nggak, Cuma maksudnya lo gua reply apa ke lo react gitu maksud gue enggak gitu caranya. Enggak. Ini kan beda pembahasannya. bukan reply yang gimana gitu. Nah, terus kalau ngelihat apa ya, dari sisi pedagang es tehnya ini, ternyata setelah itu malah jadi kayak sebuah rezeki juga buat dia gitu loh. Banyak banget coy. Gitu loh. Iya. Banyak banget yang mau umrohin dia. Iya, Gokil. baik umroh, terus alhamdulillah dapat rezeki secara uang juga di kalau nggak salah dia ngasih sampai berapa ratus juta gitu. Terus juga dikasih dari House Indonesia kalau nggak salah. Haus. Itu Haus minuman itu. House minuman, dia ngasih, kan sekarang lagi banyak yang model Keliling. kopi keliling, bukan iya kopi ya. Iya bener ya, sepeda listrik yang keliling untuk jualan kopi. Nah, dibuatin untuk es teh. Oh buat dia. Buat dia. Gue kemarin ya gitu. sempat baca, gue lupa kemarin apa 2 hari lalu, sempat baca sampai depan rumah dia orang tuh mau nyamperin, maksudnya mau berbuat baik ke dia. Iya. Goks. Ya, that's how sebenarnya itu tuh sering banget tahu terjadi di Indonesia ketika dari something yang mungkin juga rame ataupun yang lain, karena ya Indonesia tuh seperti itu budayanya. Iya. Tapi nih ya Solid sebenarnya harus gitu. solid. Tapi jadi intinya adalah kalau di Indonesia yang harus lu sadari, kita berhasil survive COVID tuh karena itu loh, karena saling gotong royongnya loh.
tanpa Yeah. disadari. Contoh paling mudah dari ketika ini kita maksudnya ngomongin budayanya ya, bahwa Yeah. Budaya ketika gotong royong. lagi Covid kan banyak banget perusahaan yang ambruk, banyak banget orang yang jadi tidak bisa bekerja, Iya. ya kan? Yang dilakukan kan banyak orang juga akhirnya mencari makan dengan berjualan. Iya. Pada saat itu kan gitu. Gue salah satu yang ikut jualan juga tuh. Oh, jadi yang beli itu kayak yaudah bantu. Iya, dia. untuk saling membantu untuk apa? Ya, betul, Gue betul, tahu betul, gue lo lagi butuh makan, gue beli barang dagangan lo supaya lo bisa makan. Iya. Efeknya adalah dari lo yang bisa makan, lo juga beli bahan-bahan lain dari orang lain. Iya. Nah, itu that's what happen loh. Terlepas ketika dari COVID. kita butuh apa enggak yang kita beli ya. Betul gitu. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi memang seperti itu budaya di sini, ketika dari something yang ada kesusahan atau lainnya kita saling membantu. Iya. Nah, memang efeknya kemarin sebenarnya lebih ke gue sayangkan juga ke Apa? pemuka agamanya ya. Iya. Gitu. Kalau Karena lu kan apa? coba lu Gue tau gak sih sih- apa aja sebagai dia Yang mana nih? kayak apa sih bahasanya? Job ya? Apa sih? Jabatan lah. Oh, jabatan ya. Utusan khusus itu kan kalau nggak salah memang baru ada di Oh, iya. sekarang kan. Ada 7. Karena gua agak lupa. Maksudnya dia kan di bidang kerukunan beragama dan apanya dannya gue lupa ya. Sarana kalau nggak jadi- salah deh. Seingat sarana keberagaman atau apa? Oke, enggak, gua nggak boleh ngomong dulu. Gua harus sambil baca. Jadi ada 7 utusan khusus presiden. Yang satu utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan, kedua utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan, ketiga, nah ini yang beliau ini, utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Yang keempat, utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Oh, itu yang Raffi Ahmad ya? Iya. Oke. Nomor 5 itu utusan khusus presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. 6 utusan khusus presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Yang terakhir utusan khusus presiden bidang pariwisata. Nah, maksudnya yang beliau ini kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, dari Itu jabatan. dari jabatannya berarti kan seharusnya tugasnya adalah merukunkan dari sudut pandang keagamaan. Dan itu semua agama yang ada di Iya, di Indonesia negara dong. Ini Tunggal Ika bos, berbeda-beda dong gitu. Nah, tapi kok begitu? sebenarnya yang gue lebih menarik ngelihatnya adalah dari sisi perilaku. Karena Ya. dari video itu kan dia ngomong lah, pip kan ngomong gitu. Iya. Terus itu bapak-bapaknya itu gue sedihnya ya, makulnya pakai kepala udah gitu kan panjang tuh nampannya. Iya, betul. Dan semua orang tuh ketawa. Iya, Jadi paham. gue yang satu hal yang waktu itu pas gue akhirnya ngeliat videonya beneran nonton kayak berarti gede banget ya powernya gitu. Maksudnya bener-bener semuanya mengiyakan dan yang orang-orang di samping dan belakangnya juga kan kayak gitu. Iya. Dan ada lagi orang yang ada lagi orang yang benar-benar menjelaskan dari sisi perilaku. Ya udah pokoknya gitu nih. Hati-hati kepleset guys. ada serius. Ya udah cari sendiri lah ada di X, Iya di benar-benar X, ada di X. video-videonya ada gitu. Nah, makanya iya balik lagi sih. Kalau gue juga ngelihat bahwa dari dia yang itu tuh katanya belum kejual sama sekali tahu. Apa? Katanya ya, kalau nggak salah gue sempat lihat si pedagang ST ini belum kejual sama sekali Oh, pas ST-nya. kejadian itu Kejadian itu gitu. Jadi sesimpel mungkin ST-nya mungkin cuma 3.000 lah atau 5.000 lah Iya. gitu. Tapi itu buat makan di hari itu, coy. Kalau gue Iya gitu. sih. Maksud gue ngomongin soal jabatannya sebagai seorang keberagaman. Kerukunan keagamaan. Iya. Kerukunan keagamaan gitu. Pembinaan sarana keagamaan. Pembinaan sarana keagamaan. Sarananya juga loh gitu. Terus tapi ini dengan sesama Iya. manusianya gitu. Dengan sesama manusianya aja kok caranya seperti itu sikapnya. Apalagi juga di sisi lain kan juga sebagai pemuka agama gitu. Jadi kan orang akan mendengarkan ketika pemuka agama ini bilang gitu kan. Dan followers dia juga banyak, maksudnya pengikutnya bukan followers secara harfiah di itu Instagram atau di mana ya, maksudnya pengikut dia pengikut banyak dia gitu. yang memahami. Jadi sedih sih sebenarnya. Sedih Pak. Terus Sedih. ada orang yang melihat dari gesturnya si tukang ST-nya ya. Jadi pas habis dibilangin begitu, Gue lihat lagi. dia tuh kayak wah itu sih. Iya Ngerti gak sih sih. kayak lo abis dapat omongan apa dari orang, abis itu dia kayak langsung narik nafas dan itu kelihatan gitu dia narik nafas. Itu gue jarang-jarang ya maksudnya tersentuh gitu sama video-video modelan kayak gitu. Tapi kayak kemarin kayak aduh, karena gue
apa ya? Menurut gua diketawain banyak orang. Maksudnya diketawainnya bukan lo sebagai karena lo berkomedi atau apa ya, bukan karena itu. Ini diketawain sama orang karena konteksnya begitu direndahkan atau di apapun sama orang lah. Ya itu mah aduh gila coy. Ya lo nggak bisa ngelawan gitu. Bawa badan mulu jagoan juga kalau lu diketawain rame-rame juga ciut lu pasti. Iya bener. Apalagi kalau kita kan sekarang udah umur di mana kita mencari uang sendiri ya. Ya kita tahu rasanya cari uang capek. Iya. Maksud gue lo tahu ngerasain kayak buat lo makan sehari-hari dan buat diri lo sendiri dulu deh gitu. Kita nggak ngomongin buat orang lain gitu. Itu rasa capek. Tapi maksud gini, coba lo bayangin di posisi dia yang Pak siapa ya namanya? Sun Haji. Gue namanya Sun Haji. Pak Sun Haji yang pada saat itu dia tuh definisi jualan nyari makan. Iya. And then belum kejual. And then kejadiannya kayak gitu. Seinget gue, tapi nanti ini deh ada linknya paling ntar dikasih. Dia itu tangannya pernah patah si bapak ini. Aduh, oke. Jadi dulunya dia tukang bangunan. Oke. Karena udah kondisinya tidak memungkinkan jadi tukang bangunan. Ini kalau nggak salah ya. Maksudnya dia akhirnya jualan ST. Pedih bro. Life is hard man. Life is tough. Parah. Gue tuh kayak akhir-akhir ini lagi sering, mungkin karena ya gue bilang mungkin udah mulai ngerasa yang start kayak sekarang tuh udah mulai nyari uang buat diri sendiri gitu loh. Sebagai seorang cowok laki-laki kan, apalagi kalau mungkin di sekarang aja yang belum punya tanggungan, kita ngerasain rasa capeknya. Bayangin kalau yang udah definisi punya anak, punya istri gitu loh. Punya tanggungan, punya anak istri, udah gitu digituin pas lagi nyari uang lagi. Iya. Dan ini nyari uangnya buat makan coy. Lo ngerti gak sih? Dan dia gak melakukan kesalahan ya. Bukan berarti kalau ada orang lagi kerja terus dia ngelakuin kesalahan sah juga tuh dikatain atau diapain. Enggak, itu juga tetap tidak. Cuma itu aja sering gitu kan orang banyak. Apalagi ini dia nggak ngapa-ngapain. Iya, dia cuma lagi nawarin jualannya. And then itu sih yang gue yang gak habis pikir gue. Sumprit. Gak habis thinking gue. Sumprit. Ini semua di luar Nurul kalau. Ya itu jadi kayak ya lo apa ya, harusnya ya ikut merasakan sih kayak ini tuh gue cowok saya ngerasain kayak bapak-bapak lagi nyari uang buat makan, and then digituin gitu. Gue coba aduh masa gitu sih gitu. Nah dan ternyata kan efek dari cara itu apa sih, orang banyak banget jadinya kan bersimpati gitu. Itulah kenapa akhirnya mungkin jadi rezeki juga buat dia alhamdulillahnya gitu. Cuma ya mungkin juga itu cara Tuhan memberikan rezekinya. Iya, dia harus digituin dulu mungkin gitu dari yang atas. Gue lewatin sini ya biar lo tenang aja, ntar gue aman-aman aja gitu. Dan bener ternyata gitu loh. Cuma ya begitu sih sebenarnya. Tapi per hari ini si beliau pemuka agama ini mengundurkan diri dari urusan khusus. Yoi. Oh, gak tahu tadi siang atau tadi sore. Makanya dia sudah. Soalnya kemarin banyak juga yang komen kayak udah kayak press con ya. Kalau nggak salah juga kemarin kayak banyak yang nyampein ke Pak Presiden ya, Pak Prabowo untuk kayak Pak udah diberhentikan aja apa gimana lah gitulah gitu. Tapi bentar deh, maksudnya yang megang akun sosmednya Presiden tuh Pak Prabowo tuh si Mayor tadi ya? Dia bukan sih yang megang akunnya? Gue lupa. Tapi seingat gue dulu kalau di Pak Jokowi itu sekretariat negara atau apa ya? Sekarang kan Mayor tadi kan itu kan? Enggak, dia dia sekretariat kabinet. Soalnya gue pernah ada lihat kayak beda lagi loh. Ada satu postingan. Ya intinya siapapun lah yang megang akunnya Pak Prabowo, mungkin kalau buka ya banyak banget mention nih. Bom, jadi bom. Kalau HP-nya HP kentang anjir, kasihan anjir. Admin Gerindra enggak? Oh itu lucu. Itu di TikTok ya katanya. Iya dia lucu banget. Gue gitu lagi screenshotnya. Gue lagi sempet kan waktu itu ada momennya gue lagi baca komen-komen. Padahal kan sebenarnya nggak ada berhubungan dengan yang lucu-lucu gitu loh. Kayak pada saat itu kayaknya pas ada momennya ketika semua kabinet diajak ke Akmil. Kan banyak video mengenai aktivitas di sana kan. Tapi komennya nggak ngomongin itu. Siapa itu?
Tapi lucu banget adminnya lucu. Iya, kayak feeling gue seangkatan-angkatan kita deh. Soalnya banyak banget orang ngutip, maksudnya di screenshot gitu, ditaruh di sosmed mana yang lain kayak gitu. Viral lah pokoknya admin Gerindra. Lucu. Tapi bayangin kalau admin Gerindra megang akun sosmednya juga Pak Prabowo. Iya. Wih, dijawabin aja. Ram ini. Iya, jadi berarti mungkin Pak Prabowo ngeposting nih, yang komen 5.000. Nah pas kita buka, kita mau lihat komen-komen yang komen 10.000. Karena 5.000 dibalasin. Kan kali 2 tuh. Mungkin gitu ya. Ada momennya kalau yang lucu tuh gue baca ininya Gerindra gini. Dia capek gitu balasinnya kan. Bentar ya istirahat dulu. Terus setelah istirahat dia bilang, udah selesai istirahat, ayo sini saya tanggepin lagi. Lucu banget nih adminnya, sumpah. Karena itu gue itu kepikiran random aja ya. Sering gitu kalau orang terkenal, terus dia kan dia banyak dimension ya. Apalagi presiden gitu nomor 1 di negara, orang nomor 1. Misalkan HP-nya kentang ya, buset, nge-lag anjir. Ya kan mungkin kentang bang. Kan iya tapi iya sih. Misalkan aja. Ting, ya misalkan setiap satu ya ada yang mention tuh. Kan kita tuh suka kalau pakai handphone tuh, ya emang udah suka banget pakai ini, udah terbiasa atau udah betul, nyaman, betul, udah suka betul, banget betul, apapun betul, itu. Jadinya walaupun harus sampai mati kan dipakai, ibaratnya gitu. Oh, ada kayak Bu Retno ya dulu ya, yang masih pakai BlackBerry di kalau nggak salah. Bu Susi apa Bu Retno? Bu Retno kayaknya deh. Bu Susi tuh kalau Bu Susi pakai iPhone kalau nggak salah. Coba cari deh. Kalau nggak salah kayak Bu Retno tuh maunya kayak BlackBerry yang seri ini. Oh spesifik. Jadi kayak sampai minta ke BlackBerry masih dibuatin apa gimana? Kayak lupa disingkat gua. Jadi dia cuma maunya itu gitu. Gemini 3G ya deh kalau nggak salah. Oh Nix sih kayaknya BlackBerry. Oh keren Gemini 3G. Gue lupa sih. Gitu Bastian. Jadi gimana menurut lo? Gimana kejadian-kejadian kayak gini nih? Ada-ada aja. Elah ada-ada aja. Ya tapi maksudnya kejadian wae. Iya kan? Cuma gue gak pernah denger lo ngomong ada-ada aja dah. Kita main aman aja bro. Ya cuma gue sulit aja menerima kenyataan lo ngomong gitu. Iya sih karena tapi gak apa-apa, emang ada-ada aja. Emang ada-ada aja dah. Gimana snitch? Ya begitu ya. Semoga setelah ini nggak terulang lagi lah yang kayak gini. Kok katanya mau 2045 generasi masih berarti dari setiap generasinya harus saling support dong untuk menuju ke dan situ. semoga si beliau yang sudah mengundurkan diri ini ya introspeksi lah. Introspeksi. Apa ulang? Udah kelibet-libet guys. Introspeksi ya. Bener. Kayak gitu. Introspeksi. Terus ya semoga bisa menjadi, karena kan masih suara dia tetap didengar dong oleh pengikut-pengikutnya, oleh banyak orang yang juga apa namanya ya cinta dengan agamanya gitu loh. Kan karena pemuka agama gitu. Jadi ya mohon untuk bisa berbenah diri dong. Sama gue satu ya, maksudnya bukan, ini kan kebetulan pemuka agama, tapi gue intinya adalah bukan pemuka agamanya, orang yang punya power. Maksudnya mungkin kita nih kita orang biasa yang punya efek, bukan power. Kita punya efek ya? Mungkin punya dampak lah. Sesimpelnya adalah di sekitar kita gitu. Iya. Lu punya dampak yang gede di circle lu, ya udah lu harus apa ya bahasanya, know your power lah. Oh ya betul. Karena mungkin secara nggak sadar lu bisa gerakin orang. Iya dan itu berbahaya. Kalau di gue diajarkan bahwa pahami bahwa efek lo tuh harus dengan orang terdekat dulu. Karena kalau dari setiap orang ngelakuin untuk orang terdekatnya, maka nggak akan ada yang sulit di sekitarnya. Iya. Karena orang terdekatnya terus di setiap orang lakuinnya orang terdekatnya dulu gitu. Jadi bukan yang langsung jauh gitu loh. Ngerti maksudnya? Iya. Itu akan baik-baik aja gitu. Jadi ya itu bener, harus tahu powernya di mana, dampak kita gimana, dan lakuinnya buat orang terdekat dulu. Gitu. Biar nggak kejadian kayak gini-gini. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di pembahasan lain. See you next time. Soalnya mati kameranya.